Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Demikian dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adapun judul renungan adalah segalanya hanya untuk Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usaha merupakan sebuah besaran yang kita gunakan untuk mengukur seberapa sulit sebuah perkara atau masalah dapat kita selesaikan. Manusia, seperti semua organisme di dunia, senantiasa menimbang-nimbang, baik secara sadar maupun tidak sadar, berapa usaha yang cukup, yang tidak terlalu sedikit ataupun tidak terlampau banyak, yang dapat dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah perkara. Dalam hal hubungan, sewajarnya bahwa semakin dekat atau akrab kita terhadap seseorang, maka kita akan semakin cenderung rela berusaha lebih baik. Usaha menjadi sebuah pengukur akan seberapa cintanya kita terhadap seseorang atau sesuatu, tergantung seberapa besar jumlah usaha yang rela kita berikan. Saudaraku sekalian, tentunya kita sadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Di kondisi saat ini, ada banyak orang yang tidak dapat menikmati hidupnya oleh karena sakit penyakit. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kemampuan, berikanlah segala waktumu untuk Tuhan Sang Penebus. Bagaimana cara kita menerapkan konsep tersebut secara praktis dalam kehidupan kita? Yang pertama, sadar diri. Ya, kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Hal itu dimulai dari pertama kali kita membuka mata pada pagi hari saat bangun tidur. Kita belajar untuk memulai hari yang baru itu bersama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan waktu-waktu yang akan kita lalui. Dengan demikian, kita menyerahkan segala aktivitas kerja dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, memohon penyertaan-Nya sepanjang hari agar anugerah dan berkat Tuhan senantiasa melindungi kita. Yang kedua adalah melakukan semuanya untuk Tuhan. Kita menyadari bahwa tujuan-tujuan yang kita harapkan akan tercapai pada hari ini. Semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan. Sekalipun kita memenuhi kebutuhan keluarga atau pribadi kita, semua itu didasari untuk Tuhan dan baru kemudian untuk memenuhi segala hal yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Tuhan menjadi tujuan utama dan pertama, baru kemudian kebutuhan kita. Jika demikian yang terjadi, maka apapun yang kita lakukan akan menuruti etika dan aturan Tuhan. Hal ini akan menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kita, khususnya pada saat menghadapi tantangan, pencobaan, bahkan godaan untuk jatuh ke dalam dosa.
Jika kita menemukan hal-hal yang tidak benar, kita pasti akan melakukannya dengan tujuan yang jelas, yakni untuk Tuhan. Tidak mungkin hal yang tidak benar dilakukan untuk Tuhan, bukan? Dan dengan dasar itu, kita akan melakukannya dengan segenap hati, bukan karena paksaan. Kita melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa kita tidak bisa menjalankan sendiri tanpa Tuhan. Apapun yang kita kerjakan tidak terlepas dari pengetahuannya. Inilah yang menolong kita untuk tetap berjalan bersamanya. Berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita, tak kala apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Amin. Shalom.